Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan mendapatkan pemahaman tentang jalur kultivasi keabadian fisik dari Jin Huanshen, dia memutuskan untuk melepaskan klon Yuanzhen pergi sendirian. Setelah semua orang pulih dari cederanya, Xiaoyan memimpin memasuki formasi bergerak yang ditinggalkan sang ratu. Saat tiba di alam dewa kuno, Xiaoyan dan semua orang dari tim Fearless sangat terkejut ketika melihat pemandangan yang muncul di depannya. Di alam dewa kuno, tidak ada seorang pun yang tersisa. Seluruh tempat tampak kosong, hanya ada kesunyian yang mencekam. Tapi yang membuat Xiaoyan sedikit lengah adalah setidaknya tidak ada bau darah yang tercium di hidungnya. Sambil melihat sekeliling, dia tidak melihat adanya mayat apapun, yang berarti alam dewa kuno tidak dibantai dengan darah. Sepertinya seluruh klan telah pindah, dan mereka semua meninggalkan alam dewa kuno. Anda semua, aku ingin merepotkan kalian untuk memeriksa sekeliling dan melihat apakah ada yang aneh, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengeluarkan perintah, ratusan sosok dari dunia iblis kuno bergegas keluar dari bahtera. Mereka segera melakukan pencarian, seperti karpet di alam dewa kuno yang kosong. Selama masih ada aura, tidak akan luput dari persepsi mereka. Kemudian Xiaoyan datang ke aula utama di atas. Saat dia masuk ke aula utama, pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Sungguh menakjubkan melihat bekas pavilion Qianji dipenuhi dengan potret. Dan tanpa kecuali, semua potret itu adalah dirinya dengan ekspresi yang berbeda. Ada juga Xiaoyan yang tidak perlu memakai apapun. Bahkan ada juga beberapa pakaian yang belum pernah dipakai Xiaoyan, seperti jubah emas dan selendang putih, terkesan hanya khayalan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit setelah melihat seluruh aula Qianji dipenuhi dengan potretnya. Jika dijumlahkan, mungkin ada ratusan, masing-masing dilukis dengan indah dan penuh pesona. Ayah, apakah ini semua dilukis oleh ibu tiriku? Xiao Yueli yang mengikuti Xiaoyan juga melihat sekeliling dengan heran. Ibu tiri apa? Ayah mengatakan tidak ada ibu tiri, Xiaoyan berkata dengan marah. Tapi sebelum Xiao Yueli menyelesaikan kata-katanya, dia dipelototi oleh Xiaoyan dan menahan kata-katanya untuk beberapa saat. Tetapi ratu sepertinya sangat menyukai ayah. Meskipun Xiao Yueli mengubah gelarnya, kata-katanya tetap tidak berubah. Shh, jangan bicara omong kosong di depan ibumu. Ratu kuil kuno dan aku tidak memiliki hubungan seperti yang kamu pikirkan, Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Meskipun ratu sangat cantik, tidak perlu banyak bicara tentang kebaikannya padanya. Dia mengungkapkan cintanya pada Xiaoyan lebih dari sekali. Xiao Yueli menutup mulutnya dan terkekeh. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi terus melihat foto-foto ini. Faktanya, saat ini hati Xiaoyan sudah tergerak. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan lain terhadap ratu, jauh di lubuk hatinya, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak menyelamatkannya setelah semua yang telah dilakukan ratu padanya? Kuharap ini semua rencanamu. Bahkan jika kamu ingin memotivasiku dengan cara ini, apakah kamu yakin aku tidak akan bisa tenang pada akhirnya? Xiaoyan bergumam, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wanita ini telah menggunakan metodenya sendiri untuk membawanya ke dalam pusaran air yang tidak dapat dia lepaskan. Bahkan jika Xiaoyan dapat menebaknya, dia tetap tidak bisa acuh tak acuh. Yueli, apakah kamu mengenal ratu dan kekuatan seperti apa yang dia miliki? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa memahami masalah ini sebelumnya. Dia hanya bisa menebak bahwa ratu kuil kuno pasti sudah mencapai keabadian dewa. Hanya saja, dia tidak tahu level apa yang dia miliki. Yah, aku mendengar orang tua Tianzang menyebutkan bahwa kekuatan ratu tidak terlalu kuat. Dia mungkin berada di level ketiga. Aku tidak tahu apakah itu benar. Xiao Yueli mencubit dagunya setelah berpikir sejenak. Tingkat ketiga? Apakah ratu begitu lemah? Xiaoyan sedikit terkejut. Bagaimanapun, sebelumnya ratu telah mengambil tindakan ketika istana surga manusia mengepung dan menekannya. Saat itu, dalam pandangan Xiaoyan, dia seperti dewa yang sangat kuat. Xiao Yueli lalu berkata, semua orang tahu bahwa ratu terkenal dengan akal dan kekuatannya. Tentu saja, kekuatan bukan kelebihannya. Belum lagi, keabadian dewa tingkat ketiga sebenarnya sangat kuat. Misalnya adalah ayah, Anda bahkan belum memiliki kekuatan keabadian dewa. Xiao Yueli berkata dengan tegas. Xiaoyan mendengar ini hanya tersenyum canggung. Memang benar, dia bahkan tidak menembus keabadian dewa. Namun bisa-bisanya dia merasa tingkat ketiga sangat lemah. Bukan itu maksudku. Menurutku kekuatan ratu kuil kuno pasti lebih dari itu.
kata Xiaoyan. Xiaoyan berpikir bahwa ini semua adalah tipuan ratu. Dia sengaja memancarkan aura keabadian tingkat ketiga dan membiarkan dirinya ditangkap, membuat drama yang menyakitkan dan memaksa Xiaoyan untuk menyelamatkannya. Dengan cara ini, dia bisa mendorong budidaya Xiaoyan. Selain itu, dengan kecerdasan yang dia miliki, serta seluruh kekuatan dewa kuno di belakangnya, hampir mustahil bahwa dia benar-benar ditangkap. Ayah, masalah ini adalah sesuatu yang kudengar dari Raja Tianzang. Setelah dia mengatakan bahwa Ratu Kuil Kuno ditangkap, dia memasang semua perabotan perang dan bergegas pergi sendirian. Namun sampai sekarang, Pak Tua Tianzang tidak pernah kembali. Ini pertama kalinya Pak Tua Tianzang menghilang, kata Xiao Yueli. Meskipun Xiao Yueli memanggil Raja Tianzang dengan santai, kekhawatiran di matanya sebenarnya nyata. Ayah, aku sedikit curiga. Mungkinkah mereka bekerja sama untuk menipu kita? Mata Xiao Yueli menunjukkan kecerdasan, seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar. Tahukah kamu, kekuatan apa yang dimiliki Raja Tianzang? Tanya Xiaoyan. Kekuatan orang tua Tianzang ya. Sejak blokade sensi dibuka sepenuhnya, dia telah menembus keabadian dewa tingkat ketiga. Aku mendengar darinya bahwa dia telah menyentuh tingkat keempat keabadian dewa. Namun orang tua itu suka berbohong. Aku tidak tahu apakah itu benar, kata Xiao Yueli sambil mengangkat bahunya. Pembukaan blokade, Xiaoyan memahami kata kunci ini. Ya, sebelum invasi Taisu, hanya ada sedikit orang kuat yang menerobos keabadian dewa. Tapi setelah invasi Taisu, seolah-olah belenggu dunia tertentu telah terbuka. Kekuatan orang tua Tianzang juga membuat kemajuan pesat, sepertinya hanya untuk mengatasi situasi saat ini. Xiao Yueli menjelaskan. Xiaoyan sedikit tertegun, karena Ratu telah menghitung titik pendaratan mereka dan meninggalkan sisa formasi yang dikirim ke alam dewa kuno. Itu telah menyatakan beberapa pedoman menuju kuil kuno. Dengan cara ini, Xiaoyan pasti akan datang ke aula utama tempat Ratu berada, yang juga merupakan tempat pavilion Xianji berada. Gulungan-gulungan ini seharusnya sangat penting bagi Ratu, karena dia memilih untuk menyimpannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang tersembunyi di dalam lukisan-lukisan ini. Ayah, ada kata-kata di sini, sepertinya ditinggalkan oleh Ratu. Xiao Yueli melihat sekeliling dan kemudian berhenti di meja. Xiaoyan, ketika kamu datang ke sini, alam dewa kuno seharusnya sudah tidak ada lagi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Semuanya hanya bersifat sementara. Tinggalkan sensi untuk sementara waktu dan jangan bergerak maju lagi. Pergilah ke dunia pegunungan dan lautan untuk menerobos keabadian dewa. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Taisu tidak berani melakukan apapun padaku. Paling-paling aku akan diintimidasi. Itu tidak masalah. Lagi pula tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaiku lagi. Jadi kematian bukanlah hal yang disayangkan. Arti paragraf ini mungkin sama dengan slip giok sebelumnya, yaitu untuk membujuk Xiaoyan agar meninggalkan sensi. Namun apakah itu benar-benar membujuk? Dua kalimat terakhir mengungkapkan niat Ratu. Wanita yang sangat menarik. Kekuatannya saat ini memang tidak cukup mengesankan. Jika Suqian Taiyi menghentikannya, itu akan sangat mungkin. Tetapi, jika Suqian Taiyi bisa bekerja sama, aku mungkin bisa memaksakan diri masuk ke Taisu. Terlebih lagi, peta bintang spesifik telah diberikan padaku dan strategi lengkap telah disiapkan, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan melangkah kembali ke pintu aula utama. Gulungan gambarnya digantung di seluruh aula. Xiaoyan menyipitkan matanya, kemudian menemukan bahwa posisi gulungan itu berada dalam urutan tertentu. Ini bukanlah suatu pengaturan yang acak, tapi ada maknanya. Ini seharusnya peta bintang, dan lokasinya harus menjadi arah Taisu. Xiaoyan bergumam setelah melihat gambaran seperti peta bintang. Ratu mungkin bisa menghitung banyak hal, tapi ada beberapa variabel yang tidak bisa dia hitung. Dan itu adalah pembelotan Suqian Taiyi.